Assalamualaikum. Di sebelah saya adalah BMW yang sangat ikonik. Dari siluetnya sangat dikenal banyak orang, bahkan bagi yang bukan petrolhead. Yes, ini adalah BMW E30, tapi bukan E30 biasa. Kita lihat bagian belakangnya. Yap, ini adalah BMW E30 325i Touring tahun 90. Ada cerita menarik di balik E30 Wagon ini, karena pada awalnya BMW E30 Touring itu nggak ada di dalam produk plan BMW, karena kompetitornya pada masa itu juga nggak begitu family oriented. Mobil ini dibangun oleh engineer BMW bernama Max Reisbach. Beliau adalah seorang family man beranak dua, dan setiap kali dia ingin berliburan dengan keluarganya, dia selalu kesusahan untuk memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi beserta mainan anaknya juga, yang salah satunya itu adalah sepeda roda 3. Nah, Max waktu itu punya ide yang gila, jadi dia membeli sebuah E30 323 untuk bahan, dan dia ingin mengkonversi E30 itu menjadi wagon. Dan dia membangun mobil itu nggak di dalam workshop yang proper atau di headquarter BMW, tapi dia membangun mobil itu di workshop temannya. Ide Max sebenarnya sangat simple, dan karena itu semua ada di kepala dia dan nggak ada blueprint sama sekali, jadi ide dia hanya pindahin pilar C yang akan menjadi pilar D mobil ini. Kemudian untuk kaca di tengahnya untuk rok kedua ini diambil dari E30 Coupe, dan dia hanya tinggal membuat atap sampai ke belakang di extend untuk memudahkan loading barang ke bagasi. Hanya dalam 6 bulan, Max berhasil membuat E30 Wagon pertama di dunia. Nah, setelah teman-temannya melihat kreasi Max, mereka mendorong Max untuk menunjukkan hasil kreasinya kepada petinggi-petinggi BMW, dan ketika ditunjukkan, bos-bos BMW sangat senang dengan hasilnya, dan mereka memutuskan untuk produksi massal BMW E30 Wagon. Dan sampai hari ini, 30 tahun setelah mobil E30 Wagon ini dibuat oleh Max, sekarang produknya di-extend sampai ke seri 5. So, this is the first BMW Wagon, the OG Wagon. Dari segi kosmetik, tentunya mobil ini nggak seperti ini keluar dari pabriknya. Mobil ini sudah dibekali oleh body kit M-Tech 2, kemudian memakai velg Alpina Ring 16, Alpina klasik yang menurut saya tuh nggak pernah salah di BMW maupun yang klasik atau modern. Kemudian ini catnya sudah repaint. Catnya ini berwarna biru keungu-unguan, sebenarnya seperti bunglon, tapi masih memaintain look yang klasik dan elegan. Kesan sportinya berlanjut sampai bagian belakang. Pertama dari emblemnya yang menambah kesportian mobil ini, 325IS. Ini nggak ada versi touringnya. Adanya di versi sedan dan coupe, dan hanya untuk pasar Afrika Selatan yang di sana terkenal disebut Evo 1, karena versi M3 nggak keluar di sana. Kemudian knalpotnya sudah pakai remus yang membantu memerdukan suara mesin 6 silinder. Ciri khas kap mesin BMW pada generasi E30 adalah dia ngebukanya ke atas. It looks really cool. Mobil zaman sekarang tuh jarang banget yang ngebukanya ke atas gini. So here's the engine. By the way, di Indonesia itu E30 tuh terkenal sebagai BMW M40. M40 itu adalah sebenarnya kode mesin dari BMW 318i. Tapi ini adalah mesin M20 B25, karena ini 325. Nah, mesin M20 ini nggak cuma di seri 3 doang, tapi ada juga di seri 5 yaitu E28, kemudian suksesornya E34, dan yang paling keren, M20 B25 ini ada di mesin BMW Z1 Roadster. Wow, keren banget. Mesin mobil ini berkapasitas 2.500 cc dan bertenaga 170 horsepower dan mempunyai torsi 222 Nm di 4.300 rpm. Untuk konsumsi bensin, BMW klaim mobil ini bisa mencapai 1:7 untuk dalam kota dan 1:11 di luar kota. Sebenarnya not bad untuk mesin 6 silinder 2.500 cc.
Bagian yang menjadi ciri khas untuk sebuah wagon adalah bagian belakangnya. Wow, classic tailgate BMW. Jadi secara keseluruhan, E30 wagon ini tuh sebenarnya nggak gede-gede amat. Bahkan ini salah satu wagon yang paling kecil yang pernah saya lihat. Jadi pada umumnya kan untuk mobil zaman sekarang itu, terutama untuk wagon adalah panjang gitu loh. Nah, mobil ini panjangnya itu 4,3 meter. Dan kalau dibandingkan dengan BMW seri 3 wagon yang paling baru, yaitu versi G20, itu panjangnya 4,7 meter. Hampir setengah meter bedanya. Kemudian untuk kapasitas bagasinya. Ini kapasitas bagasinya itu sekitar 370 liter. Sebenarnya nggak gitu gede-gede amat gitu. Kemarin kita sempat coba masukin golf bag, itu masuk, cuman posisinya diagonal gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan G20 seri touring yang paling baru, itu kapasitasnya 480 liter. Ya memang mobil 20-30 tahun ke belakang itu memang relatif lebih kecil, tapi ya not bad lah untuk wagon pertama BMW. Bagian yang spesial dari E30 wagon ini adalah bagian belakangnya tuh dia nggak flat secara total, jadi bentuknya tuh ada gap seperti ini. Nah ini saya kurang paham gunanya untuk apa, tapi setelah riset ternyata ini untuk memudahkan masuk picnic box ke dalam bagasi. Itu menurut gosip-gosip yang ada di media Jerman pada waktu itu. Oke, let's check out the interior. Wow, ternyata aksen MTEK-nya berlanjut sampai ke dalam mobil ini. Pertama dari jok MTEK-nya juga yang sangat klasik pada tahun 80-90-an. Jadi dia perpaduan antara kulit dan fabric M. Kemudian juga berlanjut ke bagian seatbelt-nya, ada M stripes-nya juga, dan sampai karpetnya nih sih niat banget. Dan di row keduanya juga bucket seat-nya MTEK juga. Ini keren banget sih. Wow, ini sih kalau dari segi interior, menurut saya nih this is one of the best E30 in Indonesia. Dari segi kualitas interior ya, benar-benar nggak menunjukkan sign of aging sama sekali. Kemudian ini tape-nya ini sebenarnya retrofit dari generasi E36, namanya CD43, dan ini bahkan di radionya ada emblem M-nya juga ya, meskipun nggak ada M radio. Kemudian di bagian atas ini ada check control panel namanya, yang merupakan ciri khas dari E30. Dan biasanya kalau di BMW lainnya itu seperti contohnya di E24 itu di sebelah kanan, dan kemudian ke depannya itu ada di tengah. Dan ini control panelnya tuh masih bekerja dengan sangat baik. Lampu-lampunya itu nggak ada fading sama sekali, sangat jelas. Kemudian ini kondisi plafonnya sangat bagus, masih kenceng dan terlihat seperti baru keluar dari pabrik. Kemudian ini mobil ini juga dilengkapi dengan sunroof yang masih fully functioning. Wow, ini saya nggak sabar. Let's take it for a drive. Driving the E30 wagon, salah satu wagon yang paling langka di Indonesia. Setahu saya itu populasinya nggak sampai 10 unit. In Indonesia, touring is making a comeback. Lagi ngetren lagi zaman sekarang di kalangan petrolhead tentunya. Dan versi touring di mobil manapun, maupun klasik atau modern, pasti harganya lebih mahal daripada yang versi coupe. Oke. First impression E30 wagon, dari driving position langsung kerasa beda banget dengan E30 yang standar. Yang sejujurnya posisi mengemudinya itu kurang BMW. Dalam arti biasanya tuh posisi mengemudi BMW itu ciri khasnya tuh joknya rendah dan setirnya tuh dia tegak. Jadi posisinya ergonomis dan sangat enak untuk nyetir cepat. Nah, di E30 standar, posisi mengemudinya itu belum sempurna. Speedonya tuh landai, terus juga setirnya juga condong ke arah speedometer. Jadi seolah-olah kayak nyetir truk sih sebenarnya.
Nah, yang ini jauh lebih proper, lebih enak. Setirnya masih hydraulic steering, bukan steering rack yang paling tercepat, but it feels amazing. Feeling dan feedbacknya jauh lebih baik dibandingkan electronic power steering yang ada di BMW modern. Saya bisa merasakan segala feedback dari setirnya. So, with the compact size and sporting nature of the design, it makes a great driver's car. BMW E30 is not about power, it's about the handling. It's about being connected to the road. It's a simple way to have fun with your families and friends. Sangat cocok untuk membawa keluarga atau mahram minimal untuk perjalanan jauh atau lagi safar yang sangat disarankan. Yang paling saya suka dari mobil ini adalah DNA BMW-nya yang nggak hilang. It's a driver's car. The car is made for the driver. And even on a station wagon, semuanya itu driver oriented, semuanya itu mengarah ke saya. And then the engine, listen to the sound. Nah, itu adalah suara dari mesin BMW yang proper dan legendaris, inline 6. The engine likes to revs high, which makes this car even more proper driver's car and a proper BMW. Torsinya nggak begitu besar, sekitar 222 Nm, dan di 4300 rpm tuh baru menjadi hidup mesinnya. 0-100 BMW klaim ini sekitar 8,8 detik dan top speednya 214 km per jam, which is not bad pada masanya. Chassisnya sangat well balanced dan berat mobil ini tuh relatif enteng, hanya 1270 kg. Ya, bisa dibilang sangat enteng karena untuk standar modern wagon ini bedanya itu lebih dari 200 kilo dari wagon yang paling baru yang BMW G20. So that's the beauty of classic car. Formulanya tuh simple. A light body and refined chassis. Bentuknya yang kotak-kotak, garisnya lurus dan tegas, dan pilar-pilar yang kurus sehingga visibilitasnya tuh maksimal. Mesinnya juga NE, nggak mesin turbo, serba turbo semuanya, real wheel drive, dan andaikan mobil ini transmisinya manual, it will be the perfect driver's wagon. Karena mobil ini gearboxnya masih ZF 4-speed yang relatif lambat shiftingnya, jadi ya kurang proper aja menurut saya. Tapi jangan khawatir, mobil ini tetap memiliki DNA ultimate driving machine-nya BMW. Wuhuhuhu.